Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Saputra, kelas J, Prodi Hukum Tata Negara, mata kuliah Fikih Mawaris NPM 2121020348. Di sini saya ingin membuat video ujian akhir semester Fikih Mawaris yang menjelaskan tentang RAT. RAT terjadi dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris dawil furud memperoleh hak dan bagiannya masing-masing. Cara RAT ini ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris dawil furud sesuai dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah sehingga besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila ditempuh dengan cara RAT, persoalan selanjutnya akan timbul, yaitu siapa yang akan menerima sisa harta tersebut. Sedangkan di dalam kasus ini tidak ada asabah atau penerima sisa harta. Dengan demikian, masalah RAT itu sendiri muncul karena adanya harta yang lebih setelah dibagi dan tidak adanya asabah, sehingga memunculkan permasalahan baru kepada siapa sisa harta itu harus diberikan. Selanjutnya, pengertian RAT. Kata RAT berarti I adalah bermakna mengembalikan, sebagaimana kalimat rada alais haqqo yang berarti adahu, alaiyah yang artinya dia mengembalikan hak kepadanya. Kata RAT juga berarti sarf, yaitu memulangkan kembali, sebagaimana kalimat rada anhu kaidah aduih bermakna memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya. Dalam literatur lain disebutkan bahwa RAT berarti al-ijra, yang bermakna pengembalian. RAT dalam bahasa Arab secara umum berarti kembali atau kembalikan, atau juga bermakna berpaling atau palingkan dan menghalau. RAT merupakan salah satu kasus yang terdapat khilafiyah di dalamnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa RAT adalah salah satu masalah ijtihadiyah dalam atul farid. Menurut Wahbah al-Zuhaili, RAT adalah adanya harta yang tersisa dalam perhitungan dan apa yang tersisa dikembalikan kepada dawil furud nasab atau selain suami atau selain istri. Sesuai dengan bagian-bagian perhitungan mereka, Wahbah menyangkai adanya pengembalian kepada suami atau istri dengan alasan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan perkawinan, sehingga bagian harta yang tersisa hanya diberikan kepada dawil furud nasab sesuai dengan hak mereka masing-masing. Ketika tidak dijumpai dawil furud, apabila dalam kasus tersebut terdapat asabah, maka kasus ini tidak dinamakan dengan RAT karena harta dapat dihabiskan oleh harta waris asabah sehingga tidak ada harta yang tersisa. Selanjutnya saya akan membacakan rukun dan syarat RAT. Yang pertama, rukun RAT. RAT terjadi apabila terpenuhi 3 rukun yang menjadi penyebab terjadinya masalah waris tersebut. Diantaranya, yang pertama adanya dawil furud, yang kedua adanya sisa bagian harta peninggalan, 3 adanya asabah. Yang kedua, syarat RAT. Yang pertama adanya kelebihan harta dan kelebihan saham. Yang kedua, tidak ada ahli waris arabah. Selanjutnya materinya yang berhak menerima RAT, yaitu yang pertama anak perempuan, kedua cucu perempuan keturunan anak laki-laki, ketiga saudara kandung perempuan, keempat saudara perempuan seayah, 5 ibu kandung, 6 nenek ibu dari ayah, 7 saudara perempuan seibu, 8 saudara laki-laki seibu. Selanjutnya perbedaan pendapat fuqaha tentang RAT. Yang pertama, pendapat yang mengingkari adanya RAT. Sebagian dari fuqaha berpendapat bahwa tidak ada RAT dalam waris mewarisi dan harta yang tersisa setelah bagian dawil furud dibagikan tidak ada kembalinya kepada mereka, tetapi harus diserahkan kepada Baitul Mal atau kasus pembendaharaan negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Zaid bin Tasbit yang berorientasi dari suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Para imam-imam fuqaha seperti Urwah, Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i,
Ibnu Azam al-Zahiri pada dasarnya sependirian dengan Zaid bin Tasbih. Yang kedua, pendapat yang menyetujui adanya rad. Mayoritas sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa sisa setelah pembagian dawil furud jika tidak ada asabah dialihkan kepada dawil furud sesuai bagian yang telah ditetapkan bagi mereka. Ini adalah pendapat yang diarah ulama Irak dan penduduk Kufah dan Basrah. Mereka semua sepakat bahwa rad yang mendapatkan bagian jatah bagian warisnya 1/2, maka ia pun mengambil 1/2 dari harta yang tersisa itu. Demikianlah seterusnya menurut bagian mereka masing-masing berdasarkan nas. Mereka yang berpendapat demikian adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan kalangan mustakhirin dan golongan Hanifiyah, Hanibilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah serta Zadirah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari seluruh penjelasan saya tersebut, yaitu kesimpulan. Secara kesimpulan, rad secara harfiah artinya mengembalikan, sedangkan menurut istilah adalah kekurangan dalam pokok masalah dan pertambahan dalam jumlah bagian-bagian yang ditetapkan. Masalah ini terjadi apabila dalam pemberian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashab al-furud memperoleh bagiannya. Cara rad ini ditempuh untuk bertujuan untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.